Oke, ini untuk produk dari toko kami ya, Spider-Man Miles Morales PS4 original murah, dan memang gamenya ini beneran original ya. Dan di sini kami juga udah tuliskan di deskripsi kalau produk kami ini adalah digital, bukan Blu-ray disc ya. Tapi digital bukan berarti nggak original. Terus kami sudah beritahu bahwa produk kami ini bersifat akun ya, share digital, di mana satu modal akun kita bagi dua. Itu sebabnya produk kami harganya bisa lebih murah. Dan setiap akun ini punya satu slot primer dari Sony, kita sudah jelaskan. Dan setiap akun ini akan diprimerikan, bisa dimainkan online. Dan tata cara pembelian nanti akan kita berikan kode order untuk ditukarkan nanti menjadi akun. Dan sebagainya ini sudah jelas terpampang di deskripsi. Nah, perihal hal ini udah diketahui oleh pembeli ya. Pembeli udah tahu itu. Mana nih chatnya ada di sini. Kalau kita scroll ke atas, oke. Nah, kalau kita scroll ke atas nih, pembeli udah tahu, ya kan? Ini bukan BD ya. Jadi nanti nggak masalah ya di sana di PS4-nya, iya nanti dibimbing. Jadi intinya nanti gimana buat akun baru, iya oke paham ya kan? Udah jelas banget, kami download dulu dan segala macam dia ngomong. Dan dia telah menyetujui dan dia telah baca deskripsinya ya. Dari chat sebelum dia order. Akhirnya dia order lah game tersebut. Jadi kalau pembeli bilang itu dia nggak tahu cuma lihat karena original, ya ini ada bukti-buktinya. Ya kan? Dia sempat juga order Minecraft tapi terbatal karena dia belum bayar. Padahal kami udah siapkan di akun tersebut. Nanti akan kita tunjukkan di perihal keaslian akun sama gamenya ya kan, keoriginalnya. Oke, ini untuk chat yang dilampirkan sama pembeli ya kan. Yang dilampirkan sama pembeli ini secara nggak langsung menampilkan kesan seakan-akan tiba-tiba ini ada penjual langsung maki-maki ya, ngata-ngatain orang, ngata-ngatain pembeli. Ini aneh banget sih sebenarnya. Kalau ada penjual kayak gini kayaknya dagangannya pasti nggak bakal laku. Terus yang ditampilkan di sini juga dia bilang saya ditelepon malam-malam. Padahal di video YouTube ini dia scroll cepet tuh, kelihatan banget. Saya juga baru tahu kalau jam 8 itu malam-malam, tengah malam. Saya baru tahu itu. Kalau ada orang yang berpandangan seperti itu gitu. Karena yang saya tahu, yang kami tahu juga di masyarakat jam 8, jam 9 itu bukan tengah malam gitu kan. Dan kami kabari pembeli pada saat jam itu. Pada saat memang jam yang dimana orang ya belum tidur. Masih memang mayoritas orang memang jam normal. Tapi pembeli memang balas pas sahur. Tapi di balik chat yang ditampilkan pembeli, inilah chat yang sesungguhnya, ya kan? Ini dia chat yang sesungguhnya yang belum disabotase, yang belum direkayasa. Jadi nggak mungkin ya kan ada penjual tiba-tiba ngatain orang, ya kan? Kita bisa lihat sendiri pembeli duluan memang yang ngatain. Jadi kita telepon, pembeli itu udah marah-marah, kita udah coba beritahu untuk kepala dingin, dia marah-marah, dia bilang, udah saya mau batalin aja segala macam, dan dia mulai memaki kita menggunakan bahasa daerah. Wajar lah, kita manusia juga terbawa emosi, akhirnya terjadilah seperti ini. Ya, terjadilah seperti ini. Ya udah akhirnya saya blokir aja, saya males panjang gitu kan. Tapi ini semua awalnya itu kita udah beritahukan, kita udah kasih akunnya, udah jelas tuh, kita udah kasih kode akunnya. Ini masih jam 9, gila jam 19 loh ya, jam 8 kurang kita udah kasih akunnya. Itu bukan tengah malam menurut saya, cuman nggak ada respon. Karena sesuai sama deskripsi tadi yang kita tampilin di video sebelumnya, bahwa memang akun itu berlaku 1 kali 8 jam untuk diprimerikannya. Jadi kalau lewat dari itu terrestart. Jadi kita terus ingatkan pembeli nih, supaya dia istilahnya tetap bisa download gamenya, tetap bisa menggunakan benefit dia beli ya kan. Ini bentuk daripada pelayanan kita, tapi disalahartikan spam katanya ngeganggu. Saya juga aneh, ada orang jam 8 malam, jam 7 abis beli barang, tahu peraturan, tapi katanya peraturannya ngeganggu dia. Kalau gitu mah jangan beli dari awal ya kan. Jangan bikin rugi kita, karena ini kan kalau kadaluarsa kita udah rugi ini di sini. Nah, sekarang kita masuk ke originalitas produk kita. Oke. Seperti yang kita sudah sebutkan di deskripsi bahwa produk kita adalah berupa akun, ya kan? Cuma kenapa lebih murah? Karena setiap akun itu kan bisa di login di setiap PS, nanti bisa di-download gamenya gitu kan, dan itu bisa digunakan untuk 2 konsol. Jadi kalau misalkan kita modal 1 akun tuh bisa kita bagi 2. Kayak gitu. Makanya kita bisa jual harga lebih murah, setengahnya kita ambil untung di situ.
Untuk akunnya itu memang kita sudah beli langsung gamenya digital resmi melalui PlayStation Store. Bisa dilihat di sini. Kalau saya masuk di akun saya ini pure case ya. Pure case artinya pembelian. Sudah ada Spider-Man Miles Morales pesanan pembeli. Bahkan Minecraft kita siapkan tapi ternyata terbatalkan. Karena pada saat itu kita pikir pembeli mau order Minecraft juga gitu. Jadi udah tersiapkan di akun tersebut gitu ya. Nah, perihal bukti resmi dari pembelian ini kita masuk ke pengaturan akunnya. Ke pengaturan akunnya di sini account information. Kita masuk. Oke, ditunggu sebentar. Lihat, ini kita masuk di menu password. Passwordnya saya yang pegang. Bahwa ini resmi ya, bukan hacker-hackeran. Ini kita bisa langsung masuk. Iya, kita udah masuk ke akunnya. No hacker-hackeran. Kita bebas. Di sini ada transaction history. Kita buka transaction history. 8 Mei to 8 Mei. Ya kan? Tanggal 5 Mei, which is tanggal sebelum pada saat pembeli menanyakan perihal kode order, pada saat antrian, kita sudah purchase-kan secara resmi melalui PlayStation Store gamenya. Ini ya produk pure case apa? Marvel Spider-Man Miles Morales PS4. Oke? Seharga $49 dan Minecraft kita sudah purchase-kan ya. Total harga $69 dan ini resmi dari Sony, produk pure case, bisa dilihat sendiri. Jadi buat Shopee ini dicek, ini ada transaction ID-nya jelas ya. 265908307505 dan kita bayarkan melalui PayPal langsung dari PlayStation Store resmi. Ini transaction ID-nya bisa dicek sendiri, bisa langsung dikonfirmasi ke Sony-nya langsung ya. Kalau bilang kita ini bodong, bohongan, penipu, tidak original, ini sudah bukti konkret yang sangat-sangat teramat konkret. Untuk akun sendiri tidak ada masalah. Gamenya aman-aman saja, akunnya aman-aman saja, tidak ada kendala. Dari pure case, tropinya ada, semuanya ada. Untuk data primary-nya di akunnya kita tampilkan ya, tidak ada masalah. Kita masuk lagi ke account information. Kita masuk lagi ke account information. Ini masih akun yang sama ya. Video nggak saya cut di bagian sini. Masih Francisco Andrea. Kita masuk ke transaction device management. Device untuk diprimerikan di PS4 ini jelas ya, PlayStation Console activate ya. Tidak ada masalah ya. Nggak ada error dan segala macam di sini, aman-aman aja. Bahkan untuk activate lagi ke TV HD kita masih sediakan dan itu 0. Ini kan maksimal 2. Jadi ke pembeli ini 1, ke sharing yang salah satu pembeli lain. Satunya lagi harusnya kabel, tapi pembelinya nggak mau login waktu itu. Dan primary ini dia berlaku 18 jam. Kita reset dulu supaya dia bisa activate di PlayStation dia. Kalau misalkan enggak, itu 6 bulan sekali lagi baru bisa kita reset. Makanya akan kadaluarsa, saya bilang hangus. Percuma saya udah keluarin uang $49, tapi pembelinya nggak mau login. 1 kali 8 jam dia nggak login, kita yang rugi. Oke, ini jelas ya, akunnya masih yang tadi ya. No cutting ya, Francesco Andrea. Oke, saya sudah tampilkan bukti yang jelas. Saya sudah tampilkan bukti yang diminta Shopee secara jelas, gamblang bahwa produk ini memang betul-betul original dan tidak ada kendala. Seluruh chat dan tampilan kita sudah tampilkan secara jelas. Saya harap mediasi ini dapat diselesaikan seadil-adilnya oleh pihak Shopee. Terima kasih.